Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sampai 5 babak yang sudah dimainkan di turnamen Gasimov Memorial. Sekarang pimpinan klasemen dipimpin oleh Richard Rapport dengan perolehan poin 13, menggeser posisi Fabiano Caruana kemarin lusa yang sempat memimpin, sekarang mempunyai 11 poin. Disusul di tempat ketiga ada Sergei Karjakin. Dan sekarang kita akan coba lihat permainan Richard Rapport lagi kawan. Yang saya pilih ini adalah game pada babak kelima pada game keduanya, bertemu dengan pecatur tuan rumah Rauf Mamedov. Ini adalah game kedua setelah pada game pertama Richard Rapport pegang hitam menang melawan Rauf Mamedov. Ini sekarang gantian Richard Rapport pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas dengan pion C5 bermain dengan Sicilia. Kuda F3, kuda C6, dan di sini permainan terbuka seperti yang sering kita lihat kawan. Kuda F6, kuda C3, pion D6, dan gajah G5. Ini adalah variasi Richard Rauser attack. Dan sekarang pion E6, jelas kawan ingin menempatkan gajah di sini dibalas dengan menteri D2, dan pion A6 tujuannya sudah sangat jelas dalam permainan Sicilia untuk mengontrol petak B5. Dengan tujuan juga memberikan dukungan nanti bagi pionnya maju, gajah ke petak B7 seringkali dimainkan juga. Di sini rokade panjang oleh Richard Rapport dan gajah ke D7. Tidak langsung memainkan pion B5 kawan karena kudanya butuh penjaga terlebih dahulu agar tidak langsung dipukul oleh kuda putih. Kecuali jika menteri hitam bergerak ke C7 baru bisa memainkan pion B5-nya. Di sini Raja Putih bergeser ke B1 menghindari diagonal gelap terbuka ini kawan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh gajah hitam. Selanjutnya pion H6, gajah mundur ke E3 dan pion B5. Ingin segera mengusir kuda sepertinya dan di sini terjadi pertukaran kuda dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion F3. Untuk memperkuat posisi pion juga mengontrol petak G4 agar kuda tidak mengganggu gajah gelapnya nanti. Di sini gajah E7, mungkin persiapan rokade pendek dibalas langkah kuda E2, gajah mundur ke B7. Mungkin menghindari langkah ancaman dari kuda juga mempersiapkan lajur C bagi betengnya nanti. Kuda D4 dan beteng C8, selanjutnya pion G4. Richard Rapport sudah memulai serangan di sayap raja. Kuda ke D7 dan pion D4, selanjutnya pion D5 tantang Mamedov. Ingin membuka lajur D. Tantangan ditolak, putih atau Richard Rapport lebih memilih gajah H3 dan Rauf Mamedov melanjutkan dengan kuda ke E5. Rencana berikutnya ingin menggarpu menteri serta gajah yang cukup kuat kawan dalam permainan Sicilia khususnya bagi putih, yaitu gajah petak gelap. Pada posisi ini kawan, langkah kuda tadi memang terlihat sangat logis untuk memberikan ancaman berikutnya di peta ini nanti. Tapi pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah segera membuka lajur pusat. Juga untuk memberikan diagonal petak terang bagi gajah untuk mengancam atau menyerang pion F3 ini. Tentu saja jika pion ini dipukul balik oleh pion maka gajah hitam akan aktif. Pada posisi ini kemungkinan putih akan memainkan pion G5-nya. Atau pada posisi seperti ini tadi kawan saat gajah ini bergerak ke E5, hitam juga mempunyai kesempatan pukul pion H4 ini. Ini adalah pilihan kedua sebetulnya, tapi Rauf Mamedov lebih memilih mengaktifkan kudanya ke E5, berencana untuk memberikan ancaman garbuan dan ancaman ini tidak dihiraukan oleh Richard Rapport bermain dengan pion G5. Sebelum melangkahkan kudanya, dia bermain dengan pion H, pukul pion G5, dipukul balik oleh pion H, selanjutnya kuda C4 menyerang menteri serta gajah gelap. Menteri bergeser, kuda pukul gajah, dan di sini ada satu game yang sudah pernah memainkan permainan seperti ini. Putih membalasnya dengan menteri pukul kuda, dibalas dengan langkah gajah pukul pion, ditutup oleh pion F4. Dengan variasi seperti ini, hitam menang di game itu. Tapi tidak kita temui dalam permainan kali ini kawan. Di sini Richard Rapport memilih variasi gajah pukul pion E6, membuat langkah pengorbanan. Sekarang tinggal pilih hitam kawan, apakah pukul beteng di peta D1 atau pukul gajah atau pukul beteng H1. Jika kuda ini kawan pukul beteng di peta D1 maka ancamannya adalah seperti ini, beteng pukul beteng. Ini akan memaksa gajah menutupnya di peta F8. Selanjutnya gajah putih akan pukul beteng hitam dan nanti kalian akan kalah kualitas perwira kawan jika dilanjutkan seperti ini. Jadi saat gajah pukul pion E6 ini
Mamedov lebih memilih pukul beteng di H1 terlebih dahulu, bertukar beteng, dipukul balik, dan tetap memberikan ancaman di peta H8 nanti kawan. Di sini kuda pukul pion C2. Langkah terbaik adalah mengeliminasi gajah di peta E6. Ini adalah langkah terbaik yang disarankan oleh Stockfish. Tapi cukup aneh kawan saran dari Stockfish ini, karena di langkah berikutnya putih bisa menyerang di H8. Ini akan memaksa raja akan maju kawan dan menteri akan tewas. Atau jika kalian menutupnya dengan gajah di peta F8 pun sama juga akan rusak seperti ini. Beteng akan pukul gajah, jika dipukul balik menteri kalian nanti akan tewas sama saja. Memang cukup aneh kawan langkah yang disarankan oleh Stockfish. Tapi pada posisi seperti ini Rauf Mamedov lebih memilih pukul pion C2. Sama-sama membuat langkah pengorbanan. Dan Richard Rapport tidak pukul balik. Kuda hitam ini menggunakan kuda, dia lebih memilih pukul beteng di C8. Kuda hitam pukul kuda putih mengancam menteri, dan gajah pukul gajah lanjut Richard Rapport mengizinkan hitam pukul menterinya, tapi tidak dilakukan, dia bermain dengan menteri C7. Jika kuda ini pukul menteri putih kawan, nanti dibalas dengan gajah C6 skak. Mau tidak mau harus ditutup oleh menteri kawan. Jika tidak ingin skak mat, jika raja bergeser, beteng H8 skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini Rauf Mamedov lebih memilih menteri C7 terlebih dahulu mengancam gajah. Menteri putih D3 sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Menteri hitam C4 menentang pertukaran. Tentangan diterima, menteri pukul menteri dipukul balik oleh pion D. Sekarang seperti yang kalian lihat kawan, putih unggul kualitas perwira. Permainan berlanjut, di sini gajah putih pukul pion A6, gajah hitam pukul pion G5. Beteng D1 menyerang kuda. Kuda pukul pion F3 dibalas gajah pukul pion B5 skak. Raja naik dan raja putih juga naik ke C2. Kuda ke E5 mempertahankan pionnya. Raja putih naik ke C3 dan gajah ke E3 lanjut Mamedov dibalas dengan gajah pukul pion C4. Tidak dipukul balik kawan, tentu saja hitam akan tetap kalah dengan kualitas perwira seperti ini. Di sini pion G5 lanjut hitam. Sekarang gajah mundur ke F1, mencegah pergerakan pion yang tinggal 4 langkah lagi maju kawan. Sekarang pion G4 terus didorong, dibalas pion B4, pion G3, pion A4, kuda ke A4. Mungkin di langkah berikutnya mengganggu gajah peta terang putih. Pion didorong maju ke A5 dan gajah ke F2. Memberikan tempat bagi kuda untuk memberikan garbuan bagi gajah serta beteng. Di sini gajah ke H3. Kuda ke E3 menyerang beteng, beteng naik ke D7 skak. Raja mundur ke E8, sekarang pion didorong maju terus, pion hitam juga didorong, pion putih terus didorong, dan kuda ke D5 skak. Taktik defleksi kawan, taktik pengorbanan agar beteng bisa pukul kuda, nanti gajahnya bisa pukul pion, dan pionnya nanti juga mempunyai kesempatan untuk promosi. Tapi Richard Rapport simple pukul kuda ini saja kawan, dan ini sudah membuat hitam atau Rauf Mamedov menyerah di langkah ke-41 ini. Langkah terbaik apabila permainan tetap dilanjutkan adalah gajah pukul pion, tapi tetap saja akan kalah bagi hitam. Dia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk promosi. Jika memaksa promosi menteri kawan, di sini pion juga akan promosi dengan tempo skak, dan sudah tidak ada peta yang lainnya selain peta E7 ini bagi raja. Dan menteri tinggal melakukan skak mat di peta D8 skak mat. Itulah kawan permainan dari Richard Rapport mengalahkan pecatur tuan rumah Super Grandmaster Rauf Mamedov. Oke, itulah video kali ini. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan memberikan bahan referensi dalam permainan Sisilia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.